Ketika waktu telah berlalu, musim ganti musim yang baru, ku sadari hanyalah satu, kebaikan Tuhan bagiku. God's favor, God's favor, kebaikan Tuhan melimpah atasku. God's favor, God's favor, anugerah Tuhan besar bagiku. God's favor, God's favor, kebaikan Tuhan melimpah atasku. God's favor, God's favor, anugerah Tuhan besar bagiku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari dengan segenap hatimu, mari katakan di hadapan Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia
setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari dengan segenap hatimu nyanyikan pujian ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari jemaat sendiri nyanyikan pujian ini. Katakan dengan segenap hatimu. Walau namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidup kami. dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Ini pernyataan iman kami Tuhan sampai detik ini. Satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Sampai detik ini mari bersama-sama katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kesetiaan-Mu terbukti dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa sampai detik ini, sampai saat ini, kami melihat betapa Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Dengan kasih setia-Mu Engkau menopang tangan kami dan menuntun langkah kaki kami Tuhan. Kami bersyukur. Katakan, sampai detik ini penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan.
Mari jemaat lebih lagi angkat suaramu bagi Tuhan. Dengan iman katakan sampai detik ini. Sampai detik ini, oh penyertaan-Nya Sekali lagi, sampai detik ini kami merasakan. sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari lebih lagi, angkat suara lebih lagi bagi Yesus. Katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Katakan satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Mari sembah Tuhan. Angkat ucapan syukurmu bagi Tuhan Yesus. Buat penyertaan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Kami berterima kasih. Oh, haleluya. Engkau baik, Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami puji Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suaramu sembah Tuhan Yesus. Naikkan ungkapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Kami angkat suara kami meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari ambil waktu sejenak bersekutu dengan Tuhan. Kami bisa ada hari ini itu semua bukti kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Musim boleh berganti, tetapi Engkau tidak pernah berubah dalam hidup kami ya Tuhan. Kami merasakan kebaikan penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Engkau Bapa yang setia bagi setiap kami. Amin. Kau yang percaya, mari buka kedua tanganmu dalam hadirat Tuhan. Bapa
Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Kau yang percaya angkat tanganmu, katakan dengan iman. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Katakan dengan iman. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang katakan Kau setia. Kau setia, Kau dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kan sorak-sorakan paling meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau setia dulu, sekarang, dan selamanya. Dan kami siap bersorak bagi nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan Amin. Sekali berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan yang dahsyat. Amin. Lebih tinggi lagi bagi Tuhan bersorak. Mari umat Tuhan bersama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa kami Tuhan, kami yakin dan percaya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Amin. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami dari kemuliaan sampai kemuliaan karena Tuhan menyertai kami yang percaya. Katakan amin. Amin. Katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tuhan yang bersuka cita pagi hari ini boleh lambaikan tangannya sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita bersuka cita lagi lebih dengan Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita bertepuk tangan. Hey. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Sama-sama kita angkat tangan kita. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
Yesus Kaulah Raja mulia. Sebab Kau Tuhan kami yang ajaib Tuhan. Kau mulia bagi kami. Amin. Yang bersiap bersorak bagi Tuhan katakan, ajaib Kau Tuhan. Keluarkan suaramu jemaat. Dan Perkasa Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Oh Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita katakan, Raja mulia. Kami percaya bahwa kuasa-Mu dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat sukacita-Mu waktu kami bersukacita, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Sebentar umat-Mu akan memberi persembahan, kami memberi dengan sukacita di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali, bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. anugerah-Mu mengampuniku, menyelamatkanku karena kasih-Mu. Yesus Tuhanku, limpah kemurahan-Mu melindungiku, memeliharaku dengan sempurna. Kau yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan dengan iman di hadapannya. Aku diberkati, aku dipulihkan oleh Yesus Tuhan Rajaku sekarang ini. Boleh lebih kuat lagi yang diberkati, katakan di hadapan Tuhan. Aku diberkati, aku disembuhkan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus Rajaku. Mari kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku, limpah anugerah-Mu melindungiku, menyelamatkanku karena kasih-Mu. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, limpah kemurahan-Mu Tuhan, limpah kemurahan-Mu
Tuhanmu melindungiku, memeliharaku dengan sempurna. Kau yang diberkati Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan sama-sama dengan iman katakan, aku diberkati, aku dipulihkan, aku dipulihkan oleh Yesus Tuhan Rajaku. Sekarang ini aku diberkati, aku diberkati, aku disembuhkan, aku disembuhkan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus Rajaku. Aku diberkati, aku diberkati. Kami pasti dipulihkan Tuhan. Aku dipulihkan oleh Yesus Tuhan Rajaku. Sekarang ini aku diberkati, aku diberkati, sembuhkan, aku disembuhkan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus Rajaku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Aku diberkati, aku dipulihkan oleh Yesus Tuhan Rajaku. Sekarang ini aku diberkati, aku diberkati, ku disembuhkan, aku disembuhkan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus Rajaku. Tes. Baik, pagi hari ini tes. Pagi hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur, Bapak Ibu bisa mengangkat tangan Anda dan akan dilayani oleh diaken dan diakones. Haleluya, haleluya. Kalau semua sudah, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mengangkat roti tinggi di atas kepala kita. Kita percaya dalam perjamuan kudus ada kuasa mujizat terjadi. Oleh karena itu engkau harus percaya dan menerima dengan iman. Roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit kelemahan kita. Terimalah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala kita. Cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan, ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kesalahan kita. Terimalah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita bersyukur untuk tubuh dan darah Yesus yang sudah ditumpahkan bagi kita. Kita percaya darahnya, tubuhnya membenarkan saudara, menguduskan saudara sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Aku diberkati, aku dipulihkan oleh Yesus Tuhan Rajaku sekarang ini. Katakan dengan iman. Aku diberkati, aku disembuhkan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus Rajaku. Mari jemaat sendiri naikkan pujian dan katakan, aku diberkati, aku dipulihkan. Aku ini pengakuan umat-Mu Tuhan. Aku dipulihkan oleh Yesus Tuhan Rajaku sekarang ini. Aku diberkati, kami disembuhkan Tuhan. Aku disembuhkan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus Rajaku. Mari bersama-sama dengan iman katakan, aku diberkati. Aku diberkati, aku dipulihkan oleh Yesus Tuhan Rajaku sekarang ini. Ku diberkati, aku diberkati, aku disembuhkan. Kau yang bersyukur katakan di hadapan Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus Rajaku. Aku dipulihkan oleh Yesus Tuhan Rajaku sekarang ini. Oh, aku diberkati, aku diberkati, disembuhkan, aku disembuhkan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus Rajaku. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kebaikan. Ku bersyukur, ku bersyukur buat ku bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus Rajaku. Tuhan, kami ingin mendapatkan
tuntunan firman. Kami percaya ibadah di YS Tanjung Bunga ini, hadirat Tuhan ada memberkati, menjamah, menolong setiap pribadi yang datang hari ini dalam nama Yesus. Semua katakan amin, amin. Hujan deras di luar. Dan saudara tadi waktu masuk ke sini hujan atau enggak ya? Hujan ya. Oke. Ya. Saya mau diajak makan sama Pak Mul, Bu Mul. Lalu saya bisikin tadi, jangan jauh-jauh, di daerah sini saja hujan deras katanya. Pak Mul bilang, biar diatur Bu Yuli. Oke, saya mau sampaikan tentang pilihan. Hidup ini pilihan. Kita dihadapkan kepada pilihan. Apalagi hari-hari ini orang pada heboh jualan barang-barang. Orang pada mencari perak. Perak dulu yang gak ada harganya, sekarang jadi ada harganya. 3 bulan lalu harga 40 juta, sekarang berapa? 80, bahkan kemarin sempat 130 dan lain sebagainya. Lalu ketika mau memilih untuk beli, dipikirnya naik, ternyata turun gitu. Jadi ada resiko. Memang hidup ini ada pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Dan saya mau menunjukkan satu pribadi bernama Pilatus. Pilatus ini dihadapkan kepada pilihan ketika itu, yaitu antara Yesus dan Barabas. Semua orang tahu Yesus tidak salah, semua orang tahu Barabas pelaku kejahatan, tapi massa orang-orang memilih Barabas. Dan Pilatus terjebak kepada massa itu, dan dia sendiri juga akhirnya melepaskan Barabas yang harusnya disalib dan menyalibkan Yesus yang tidak ada salahnya itu. Nah, saudara-saudara, sebetulnya Pilatus tahu kebenaran. Ia melihat kebenaran. Tetapi dia menolak kebenaran. Knowing the truth without choosing it is still rejection. Mengetahui kebenaran tanpa memilihnya itu tetaplah penolakan. Jadi ketika kita harus memilih, apa yang harus kita ambil? Ada 3 momen saat Pilatus dihadapkan kepada pilihan. Yang pertama, dia dihadapkan pilihan kebenaran atau keamanan. Dia dihadapkan kepada kebenaran atau kedudukan. Dia dihadapkan pilihan kebenaran atau keuntungan. Karena seringkali benar bisa tidak aman, benar bisa kehilangan posisi, benar bisa tidak untung. Apa yang dipilih oleh Pilatus ketika itu? Yuk kita lihat satu persatu. Kebenaran versus keamanan. Yohanes 18:37-38. Tolong mic-nya Magdalena dibuka. Lalu Pilatus berkata kepadanya, "Jadi, apakah engkau seorang raja?" Yesus menjawab, "Engkau yang mengatakan bahwa aku seorang raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dunia supaya aku dapat bersaksi untuk kebenaran itu. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, ia mendengarkan suaraku." Pilatus berkata kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Setelah berkata demikian, ia keluar lagi menemui orang-orang Yahudi serta berkata kepada mereka, "Aku tidak menemukan satu pun kesalahan pada dirinya." Apakah kebenaran itu? Pilatus bertanya.
Sebetulnya Pilatus adalah satu-satunya orang yang berhadapan langsung dengan kebenaran. Dan Pilatus berkata, aku tidak menemukan satu pun kesalahan pada dirinya, dari diri Yesus. Enggak nemukan salah Yesus. Nah, tetapi Pilatus tidak membebaskan Yesus. Pilatus tidak membela kebenaran. Pilatus tidak takut dia salah dalam menjatuhkan hukuman. Dia enggak takut. Ia takut kehilangan posisi, kekuasaan, kenyamanan. Maka Pilatus memilih aman. Seringkali kita menjadi Kristen Pilatus. Tahu kebenaran, tetapi menyangkalinya. Kita tidak berani berdiri di pihak yang benar itu. Sebab itu, saudara, coba kita bercermin ya. Bercermin lalu kemudian, iya aku ini ternyata tahu kebenaran tapi menolak kebenaran. Dihadapkan pada pilihan kebenaran atau kedudukan. Di ayat 12 silakan. Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi itu berteriak sambil berkata, jika engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang ingin menjadikan dirinya sebagai raja, ia menentang Kaisar. Ayat itu dimulai dengan kalimat sejak itu. Pilatus berusaha membebaskan dia. Sebetulnya ini dalamnya ini ada benernya ini Pilatus ini. Cuma takut sama massa. Dia pilih gak kehilangan kedudukan. Sejak itu Pilatus berusaha membebaskan Yesus. Pilatus bukan tidak mau loh saudara. Tetapi dia berhenti ketika ancaman datang. Dia diancam begini. Kalau kamu membebaskan Yesus, kamu bukan sahabat Kaisar. Artinya apa? Kariermu selesai, jabatan dicopot, masa depan hancur. Di saat itu, Pilatus tahu resikonya. Membebaskan Yesus sama dengan kehilangan kedudukan. Bahkan kehilangan segalanya. Sebetulnya ini bukan hanya terjadi pada zaman itu. Zaman sekarang juga. Kristen Pilatus akan memilih kedudukan daripada kebenaran. Dia memilih karier agar tidak terganggu. Dia memilih koneksi agar tidak retak. Dia memilih status agar tidak turun. Dia memilih image agar tidak rusak. Maka Yesus dinomor berapakan. Sebab itu ada pujian bagus berkata, saya akan putarkan ya saudara. Jangan tukar Yesus. Hanya karena harta, karena cinta, karena tahta. Jangan jual Yesus karena harta, karena cinta, karena tahta. Banyak yang sudah gagal. Yuk kita dengar, kebetulan yang nyanyi waktu itu pernah KKR sama saya, sama Bu Hana di Sulawesi Utara, di Bitung, Putri Siagian. Bisa ditayangkan?
seterusnya. Ya, saudara, seringkali kita tergoda, anak-anak Tuhan sering tergoda untuk tukar dan jual Yesus untuk harta tahta cinta. Ada seorang wanita yang cantik, cerdas, berprestasi, mengenal Tuhan, melayani, dan tahu firman. Lalu datang cinta tidak seiman. Datang ambisi karir dunia entertainment, datang tawaran di dunia politik. Satu persatu posisi Yesus dipertukarkan dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam pernikahan, pekerjaan, posisi politik. Sepertinya semua baik. Dapat suami baik. Dia meninggalkan dunia hiburan, masuk ke dunia politik. Ia tahu ada yang salah. Tapi tetap dilakukan. Karena tekanan, karena sistem, karena masalah personal. Dalam perjalanan, tiba-tiba si suami sangat dicintai, mati. Karier politik runtuh, masuk penjara. Nama besar berubah jadi berita sensasional. Dan dari balik jeruji besi, ia berkata dengan air mata. Di titik terendah itulah ia kembali menemukan Yesus. Bukan di mimbar, bukan di kejayaan, tapi di kehancuran. Berangkat dari pilihan, saudara, menukar Yesus dengan cinta yang tidak seiman, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada lagu satu lagi yang saya mau putarkan, judulnya Jangan Jual Yesus. Ini juga bagus, saudara. Coba lihat ya kalimat-kalimatnya. Boleh diputarkan? Yesus membuktikan di kayu salib, tergantung berdarah di bukit Kalvari, disiksa dan dihina, di mahkotai duri, mengalir darah menebus hidupku. Jangan jual Yesus dengan apapun di dunia, harta dan tahta semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih Tuhan Yesus. Ku angkat tangan, ku mau tetap setia. Jangan jual Yesus dengan apapun di dunia, harta dan tahta semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih Tuhan Yesus. Ku angkat tangan, ku mau tetap setia. Anugerah-Mu Tuhan selamatkan hidupku. Jangan jual Yesus dengan apapun di dunia, harta dan tahta semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih Tuhan Yesus. Ku angkat tangan, ku mau tetap setia. Ku kan bertahan sampai akhir hidupku. Shalom, kembali saya
Boleh terus? Nggak ada ya? Oke deh. Ya sudah, karena yang bilang shalom itu pendetanya Jason. Semua orang tahu, Kristen Indonesia tahu kalau Jason jatuh dalam dosa. Dan kemudian habislah pelayanannya. Dia pergi ke Amerika dan menyuruh istrinya menikah lagi karena dia sudah gagal dan lain sebagainya toh. Nah, kemudian semua menghakimi dia. Semua menghakimi dia. Tetapi yang berkata shalom tadi itu Pastor Lito namanya. Itu yang satu-satunya yang menerima loh, saudara. Lalu kemudian dia jadi mentor daripada yang Jason ini. Jason bercerita, tidak ada yang menerima aku, cuma dia saja. Maka aku dimentori dan kemudian aku dipulihkan dengan istri, aku melayani lagi. Dan dia bisa berkarya menulis lagu kayak gini tadi itu. Kan luar biasa, saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang itu adalah, kenapa orang Kristen kalau ketemu ada sesama anak Tuhan, sesama warga surga, terpleset dan jatuh. Entah itu dibilang sengaja atau tidak sengaja. Kenapa semuanya cuci tangan kayak Pilatus? Lalu muncul pendeta tadi itu, lalu mementori dan pulih. Saya sendiri cerita kepada Pak Mul. Saya tidak respect dengan jika ada di mimbar itu menghakimi, menjelekkan, menyesatkan, atau menganggap itu bidat, itu salah, itu seperti enggak ada kasih, tetapi sebaliknya kebencian. Lalu Pak Mul juga memberi video-video ke saya. Tidak semuanya dia seperti itu, tetapi ini lihat ada video-video yang pengajarannya yang bagus-bagus. Oke, saudara, kalau mengajarkan kebenaran bukan yang berbahasa roh sesat, apalagi yang percaya mujizat palsu. Saya sudah lama mendampingi Pastor Andi Simon. Waktu dia muncul pertama di kekristenan Indonesia, wah itu diserang habis-habisan, saudara. Tapi Pastor Andi Simon menemukan saya sebagai mentornya. Dan kemudian dalam perjalanan akhirnya sekarang tetap berkibar. Dan semua pendeta-pendeta pada terdiam. Karena apa? Tuhan pakai. Sampai hari ini yang ibadah di YHS Balikpapan itu orang-orang dari negara-negara khusus terbang untuk ketemu dengan Tuhan Yesus, untuk didoakan. Itu gerejanya penuh. Saudara-saudara, tetapi jika kebencian dipilih ketika orang dianggap gak sama, dianggap sesat, dianggap salah, maka apa yang terjadi? Sebab itu, kalau dihadapkan kepada pilihan, pilihlah kebenaran, bukan keuntungan. Ada yang memilih kebenaran, tetapi tidak untung. Nah, yang ketiga sekarang, ayo kita lihat. Kebenaran versus keuntungan. Baca di Matius 27 ayat 24. Ketika Pilatus melihat bahwa hal itu tidak menghasilkan apapun, sebaliknya malah menimbulkan kekacauan, ia mengambil air lalu membasuh tangannya di hadapan orang banyak itu sambil berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang benar ini, kamu sendiri yang akan menanggungnya." Iya, saudara, masalah Pilatus bukan tidak tahu, tetapi perhitungan untung rugi.
Saat kebenaran dinilai mulai tidak menguntungkan, dinilai merugikan, menimbulkan kekacauan, Pilatus melakukan satu hal yang sangat dipikirnya bijaksana, yaitu mencuci tangan. Dia membasuh tangannya. Cuci tangan itu artinya pelepasan tanggung jawab. Pilatus tidak menyalibkan Yesus, tetapi ia membiarkan Yesus disalib. Dan itu sama fatalnya. Tidak ikut dia, tapi dia membiarkan. Sama fatalnya, you can wash your hands, but you cannot wash away responsibility. Kau bisa mencuci tangan, tetapi kau tidak bisa menghapus tanggung jawab. Pilatus mencuci tangan di depan manusia, tetapi namanya tetap tercatat di hadapan sejarah dan kekekalan. Setiap kali gereja mengadakan membaca pengakuan iman rasuli, kan dibaca begini. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi Yesus itu menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Biarlah di dalam dirimu Yesus disenangkan, bukan didukakan. Setuju, katakan amin. Nah, keadaan kita, berapa banyak ketika keadaan mulai tidak menguntungkan, kita pun sering cuci tangan. Aku nggak ikut-ikut. Ketika sewa ini, aku nggak ikut-ikut. Ketika mendekor ini, aku nggak ikut-ikut. Cuma diam, pura-pura nggak tahu. Itu bukan urusanku. Itu Kristen Pilatus, saudara. Perbaikan rumah Tuhan, aku nggak ikut-ikut. Beli LED di Graha Latimojong, aku nggak ikut-ikut. Beli mixer, ternyata mixer kecil gitu, harganya 400 juta. Aku nggak ikut-ikut. Kalau disuruh pasang status, misalnya ya, ibadah gini toh, lalu saudara disuruh foto toh, cerek. Pasanglah di status WA atau di IG story. Aku nggak ikut-ikut. Karena apa? Karena tidak mau menunjukkan dirinya Kristen. Nanti rugi. Aku nggak ada untungnya loh. Aku mau korban kalau ada untung. Kalau namaku dipasang. Kalau usahaku dipromosikan. Kemarin malam saya makan sama Bu Yuli di tempat Pak Yudi, Diaken Graha. Dia buka sate Ponorogo. Bu Rina sudah nyoba? Belum ya? Pak sudah coba? Belum ya? Oh, enak tenan. Pak sudah coba? Sudah ya? Oh, Bu Mila sudah coba juga ya, Bu Mila ya? Oke. Menurut saya enak sungguhan itu. Pasti saudara nuduh itu Pastor Yusak kemarin digratiskan itu pasti. Karena itu Pastor Yusak promosi. Enggak, aku enggak digratisin, bayar tadi malam. Aku bilang sama Bu Yuli, Yul, jangan sampai enggak bayar. No, jangan sampai nggak bayar, kasihan. Ini baru buka ini. Nah, saudara-saudara, bukan masalah untung rugi. Oh, kalau aku dipromosikan maka aku mau korban. Enggak, saudara. Kalau kekristenan kita berdasar untung rugi, hitung-hitungan sama Tuhan. Dan Tuhan hitung-hitungan sama saudara, wah bahaya saudara. Baikmu itu sebesar apa sehingga engkau berhak untuk mendapatkan berkat Tuhan? Enggak ada. Yang benar adalah walaupun engkau itu tidak layak, tapi Tuhan enggak hitung-hitungan denganmu, dituangi, limpahi berkat loh. Kenapa kok hitung-hitungan? Ayo berkarya di HIS Tanjung Bunga ini. Jangan hitung-hitungan. Setuju, katakan amin.
Tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Di WA saudara, di IG saudara pasang status tentang ibadah di tempat ini. Oke, yang terakhir sekarang. Yaitu kesimpulannya. Jika kita dihadapkan kepada pilihan ini, pilihlah kebenaran lebih dari cari aman, meskipun tidak nyaman. Pilihlah kebenaran lebih dari cari kedudukan, meskipun bisa kehilangan posisi. Pilihlah kebenaran lebih dari cari untung, meskipun ada pengorbanan. Sebab apa? Jika dengan Yesus, tidak ada yang bisa menghadangmu untuk terus naik. Tuhan yang menetapkan jalanmu, engkau naik. Tidak ada yang bisa membuat engkau turun. Percaya, katakan amin. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. The cross does not call us to be saved, but to be faithful. Mari kita berdiri bersama-sama. Ada pengurapan. Naikkan pujian, lalu kita akan terima pengurapan. Saya selalu menyampaikan bahwa kalau saudara terima pengurapan itu jangan melihat siapa yang mengurapi, tetapi kuasa dari tempat maha tinggi yang kau terima melalui tangan para elders, para leaders ini. Tapi engkau percaya Tuhan yang mengurapimu dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Haleluya. Silakan. Aku diberkati, aku dipulihkan oleh Yesus Tuhan Rajaku sekarang ini. Katakan, aku diberkati, aku disembuhkan. amin, amin. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus Rajaku. Bukan kuasamu pada minyak urapan ini bila dioleskan di dahi jemaatmu. Bukan manusia, tetapi engkau sendiri yang mengurapi. Engkau sendiri yang memberi kemampuan untuk jemaat menghadapi pilihan-pilihan. Oleh kuasa urapan Tuhan, memilih kebenaran dalam nama Yesus. Tuhan, tuntunlah mereka supaya pilihan mereka tidak salah. Tuntunlah mereka supaya jalan mereka tidak terantuk batu, tetapi Engkau membuat mereka Kau sertai dan terus naik, diberkati, dipulihkan, punya masa depan yang gilang gemilang dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian ini, silakan maju ke depan, puji Tuhan. Sama-sama kita katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorai.
yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa berkasnya. Yang percaya kita pulang membawa berkat-berkatnya, amin. Amin. Dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa berkasnya. Yang percaya pasti pula membawa berkasnya. Sekali lagi dengan iman kita. Pasti pulang membawa berkasnya. La la la. Sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya.